Come on gitu loh. Ini hasil puslap 4, Mabes Polri. Hasilnya kok abal-abal kayak gitu loh. Orang satu ini benar-benar raja kegaduhan. Nyinyirnya lebih parah dari emak-emak warung sebelah. Ini parah nih. Sebagai keturunan darah ningrat seharusnya dia tahu adab dan etika di negeri ini. Katanya ingin membongkar kebenaran. Tapi yang terjadi justru mencongkel luka yang tak ada. Ijazah Jokowi sekali lagi disangsikan meski polisi sudah menyatakan asli di depan media. Dengan hasil identik dengan pembanding. Raul Suryo kembali muncul sebagai dalang keraguan. Pertanyaannya bukan lagi, asli atau palsu. Tapi, kenapa isu ini terus dihidupkan, dan siapa yang untung darinya? Raul Suryo, pernah disebut pakar, pernah jadi menteri, pernah pula tersandung perkara, yang tak jauh dari ujaran dan citra. Ijazah Jokowi ia pertanyakan meski UGM bersumpah, meski polisi bicara. Yang asli belum tentu otentik, katanya. Tidak dibandingkan, ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan Tidak bahwa langsung dokumen itu otentik. asli? Yes. Pernyataan yang lebih cocok untuk stand-up komedi daripada uji forensik. Tapi publik menonton. Dan di zaman ini, itu sudah cukup. Mungkin yang perlu kita periksa bukan lagi ijazah Jokowi. Kudet! Panci! Kudet! Kebenaran itu sederhana. Tapi kalau niatnya rumit, ijazah pun bisa dijadikan alat tipu-tipu. Apakah ini soal politik? Mungkin. Tapi politik bukanlah alasan, melainkan kendaraan. Raul Suryo tampak tak sedang sendiri. Dan banyak orang mulai percaya ada niat tertentu di balik semua ini. Ada aroma gerakan. Ada pola pengulangan. Membusukkan figur Jokowi menjelang babak baru suksesi. Menjatuhkan citra Jokowi adalah menjatuhkan pondasi koalisi besar. Jika istana bisa digoyang dengan satu ijazah, maka jalan ke kursi kekuasaan akan lebih licin. Mungkin ini bukan solo karir Raul Suryo. Mungkin ada produser yang bermain diam-diam. Karena mengganggu Jokowi, selalu ada sponsor. Gaduh bukan masalah, gaduh adalah strategi. Tapi mari kita bicara hal yang lebih realistis. Uang, monetisasi, cuan. Di era algoritma, konspirasi bukan hanya isu tapi produk. Tuduhan adalah konten. Keraguan adalah komoditas. Raul Suryo tahu betul bahwa setiap kali nama Jokowi dibawa ke pusaran kontroversi, penonton datang, komentar mengalir, view meledak. Di balik suara nyaring, ada kemungkinan klik yang menghasilkan. Di balik tuduhan palsu, ada peluang yang sangat nyata. Coba hitung, berapa kali mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini muncul di layar televisi setiap harinya sejak isu ijazah Presiden Jokowi mencuat ke permukaan. Pagi, siang, hingga prime time malam hari, nyaris tak ada jeda. Wajahnya menghiasi berbagai kanal berita dan talk show, seperti langganan tetap kursi narasumber. Menurut salah satu sumber, narasumber profesional yang tampil dalam segmen diskusi atau debat pada jam tayang utama, prime time, bisa menerima bayaran antara 5 hingga 15 juta rupiah sekali tampil. Jadi bayangkan, jika Raul Suryo tampil 3 kali dalam sehari, potensi pendapatan yang ia kantongi bisa mencapai 15 hingga 45 juta per hari. Kalikan itu dalam seminggu, 105 hingga 315 juta rupiah. Dan dalam sebulan, ia bisa mengantongi hingga 1,2 miliar rupiah hanya dari berbicara soal satu isu yang sedang panas. Belum lagi dari podcast politik dan bintang tamu di diskusi-diskusi publik. Cuan besar dari isu sensitif. Publik bisa saja mempertanyakan, ini benar-benar panggilan nurani, atau strategi tampil maksimal. Tapi tunggu dulu. Apa benar ini sekedar monetisasi atau benar-benar ingin menyuarakan kebenaran? Atau sebenarnya suara dari megafon yang dipegang orang lain? Karena kadang yang paling berisik, bukan yang paling penting, tapi yang paling dibayar. Apakah ada yang mendanai aksi Raul Suryo untuk kepentingannya sendiri? Karena dalam politik, suara lantang seringkali bukan suara murni. Itu suara yang dibayar. Mungkinkah ada partai politik yang tak suka dengan Jokowi, lalu menggunakan isu ini, bersepakat dalam diam dengan Raul Suryo dan kawan-kawan, dan tak sedikit pihak yang siap mendanai keributan? Karena keributan, di dalam politik, bisa lebih mahal dari iklan. Iklan hanya menjual janji. Tapi keributan, ia mengguncang opini, mengalihkan perhatian, dan bisa merobohkan kredibilitas. Apa mungkin Raul Suryo hanya suara dari megafon yang lebih besar? Apa mungkin ada donatur yang lebih senang menyembunyikan tangan, tapi puas melihat bara api opini publik menyala tanpa perlu tampil? Karena dalam dunia strategi, Raul Suryo mungkin bukan tokoh utama. Ia hanya pembuka suara. Uji coba resonansi. Untuk melihat apakah publik siap digiring ke arah tertentu. Dalam politik, yang bersuara paling keras belum tentu yang paling penting. Kadang mereka hanya alat, dikirim untuk menguji reaksi, untuk membakar bara, untuk membuka celah. Dan bila berhasil, panggung akan diserbu oleh dalangnya. Jika semuanya terlihat terlalu teratur jadi kebetulan, mungkin memang bukan kebetulan. Dan bagi Raul Suryo sendiri, apakah niatnya menyuarakan kebenaran versi dia ini, benar-benar tak bermotif ekonomi? Dia tahu dari awal,
Serangannya kepada Jokowi pada akhirnya akan jadi bola salju yang bisa menggelinding tanpa arah, yang memaksanya untuk lebih sibuk dari aktivitas kesehariannya yang dulu. Lalu dari mana dia mendapatkan tiket pesawat, bahan bakar mobil untuk bolak-balik Jakarta-Jogja? Dari mana pula dia harus menjaga dapurnya untuk tetap ngebul kalau sibuk menyuarakan suaranya tanpa bekerja seperti biasa? Apakah dia benar-benar malaikat yang melakukan semua ini gratis? Apakah dia tak punya cacing di perut yang harus diberi makan? Tapi ada motif lain yang lebih licik. Bukan sekadar mencari kebenaran. Bukan soal dokumen. Ini tentang narasi yang dipelihara, meski tak pernah berdasar. Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Mbak, dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, gak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya tidak cukup dengan narasi, harus dengan bukti. Ini tentang balas dendam. Kita semua tentu ingat Roy Suryo masuk bui di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Mungkin Roy Suryo merasa, meretweet tentang mimi patung stupa Candi Borobudur, tak pantas dijadikan dasar pelanggaran Undang-Undang ITE. Apalagi dia hanya meneruskan postingan tersebut. Tapi, dia merasa kenapa dia yang harus dijatuhi hukuman. Apalagi dia merasa sebagai mantan menteri dan politikus elit di negeri ini. Dia pun selalu mengulang-ulang katanya, bahwa dia ikut menyusun undang-undang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, yang menurutnya dia tahu esensi undang-undang itu bukan untuk hal yang dilakukannya. Dan kegeramannya makin bertambah, karena Partai Biru yang dulu dibelanya itu mulai dekat dengan Jokowi. Sementara partai itu mulai lupa pada dirinya. Roy Suryo tahu satu hal, tak semua orang harus diyakinkan. Cukup buat segelintir meragukan. Cukup goyahkan barisan. Dalam politik, satu titik keraguan bisa menjalar jadi retakan. Tuduhan ijazah palsu bukan hal baru. Tapi kenapa diulang? Kenapa dipelihara? Karena pola serangannya bukan soal bukti, tapi efek. Efek domino terhadap loyalitas. Efek virus terhadap kepercayaan. Di media sosial, algoritma tidak peduli kebenaran. Ia hanya peduli sensasi. Dan Roy Suryo memainkannya dengan sadar. Misinya sederhana tapi jahat. Serang simbol, bukan substansi. Angkat isu yang bisa viral, bukan valid. Biarkan wacana liar jadi noise yang membelah perhatian. Meski Bareskrim sudah menyatakan tidak ada unsur pidana dalam tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo tetap melanjutkan narasinya. Kenapa? Karena kemenangan bukan soal pengadilan, tapi persepsi. Dan persepsi bisa dibentuk dengan pengulangan. Tuduhan itu bukan untuk membuktikan, tapi untuk menciptakan ruang keraguan. Dan dalam politik, ruang sekecil itu bisa jadi celah paling berbahaya. Dan itu sudah cukup untuk merusak. Dari 3 motif di awal, patut diduga juga ada kepentingan lain dari Roy Suryo yang sangat aktif menarasikan penolakan atas keabsahan ijazah Jokowi, yang notabene sudah bukan penguasa lagi. Ya, ada kemungkinan Roy Suryo sedang membangun pasar politiknya sendiri. Terlepas masalah ijazah ini berakhir sampai di mana, setidaknya Roy Suryo bisa mengukur eksistensi dan potensi dirinya di negeri ini. Jika berhasil menciptakan panggung dan basis pendukung yang loyal, ini bisa jadi kendaraan utama untuk mencalonkan diri kembali ke jabatan publik, atau masuk dalam koalisi oposisi yang diharapkan bisa membawanya kembali ke posisi penting dalam politik negeri ini. Sebagai mantan politikus terkemuka, bahkan pernah menjadi menteri, sepertinya sangat tidak mungkin jika Roy Suryo menyangsikan atau menolak keaslian ijazah Jokowi, kecuali ada niat lain. Sangat tak masuk akal, kalau Roy Suryo tidak berpikir bagaimana Jokowi muda pernah bekerja di perusahaan PT Kertas Kraft Aceh, menempati posisi di Departemen Perencanaan dan Evaluasi, di mana dibutuhkan sarjana S1 di posisi tersebut. Lalu bagaimana dia bisa mengikuti persaingan Pilkada Wali Kota Solo, di mana nama dan titelnya banyak terpampang di baliho-baliho besar pinggir jalan. Jokowi saat itu bukan siapa-siapa, hanya tokoh yang dikenal di Solo. Lalu seandainya dia sudah memalsukan ijazahnya waktu itu, apakah UGM akan diam saja? Bahkan Roy Suryo sendiri pernah mengatakan bahwa dia menganggap Jokowi seperti kakak dan sering meminta nasihatnya. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Jadi sepertinya sangat tak masuk akal kalau dikatakan alasan semua ini adalah menyuarakan kebenaran. Dan banyak orang yang punya niat tak baik akan melakukan hal seperti ini. Isu dan kebohongan jika disuarakan berulang-ulang maka akan menjadi sebuah kebenaran. Ada yang lebih palsu dari tuduhan palsu, yaitu niat di baliknya.